Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika di sakristi belakang itu saya melihat para misdinar ini bergembira gitu ya. Saya nggak tahu gembira karena libur, sudah sekolah libur apa bagaimana gitu ya. Ada teman-teman yang sekolah di sini senang liburan? Senang nggak? Senang gitu ya, senang liburan. Dan juga tadi siang saya ke mall ya, mall di situ ya, di barat ini. Ramai orang gitu ya, banyak sekali dan sudah mulai tertawa riang gembira gitu ya. Dan mulai mencari di mall-mall ini kado-kado gitu ya. Mau apa, mau saya nggak tahu, tukar kado atau apa begitu ya. Lalu juga ada yang sudah mulai mempersiapkan pernak-pernik juga Natal dan sebagainya begitu. Ya ini suatu kegembiraan tentu saja. Tetapi hari ini kita mau melihat kegembiraan yang lebih gembira daripada apa yang kita harus siapkan. Tentang apa? Ya tentang saja sukacita akan menanti kedatangan Kristus. Bukan karena liburan pertama-tama sekolah libur, tetapi lebih daripada itu bahwa Minggu Advent yang keempat ini kita diundang sungguh-sungguh untuk melihat siapakah yang kita lihat. Bukan hanya soal kado, bukan soal pohon, tetapi lebih daripada itu kita akan melihat sosok yang sangat kita cintai, yaitu Tuhan yang akan menjadi manusia. Dan hari ini dalam Injil, gitu, kita juga penting untuk melihat karena nanti 2 hari lagi kita akan masuk di dalam kegembiraan yang sempurna, yang penuh, bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Oleh karena itu kita diperlihatkan, didengarkan 2 tokoh yang sangat luar biasa, yaitu 2 tokoh wanita, Bunda Maria dan Elizabeth. Mereka menunjukkan sikap batin rohani yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena mereka menyambut kedatangan penyelamat, keselamatan di dalam hidup sejarah manusia. Jadi ya 2 tokoh yang luar biasa. Oleh karena itu kita diingatkan kembali, kita diundang oleh Allah mempunyai sikap batin iman yang sama seperti Bunda Maria dan Elizabeth. Untuk apa? Menyambut kedatangan Kristus. Diundang untuk percaya dengan kepercayaan penuh. Sama seperti Maria. Oleh karena itu, iman sekali lagi adalah iman akan memberikan kita kepada sukacita yang besar. Dan kita perlu mensyukuri atas iman itu, begitu. Dalam Injil kita dengarkan bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth. Ketika setelah diberitahu ya, oleh malaikat Gabriel, bergegaslah Maria menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Maria bersama dengan Yesus yang di dalam kandungannya. Dan dia masuk ke rumah Zakaria dan berjumpa dengan Elizabeth. Dan apa yang terjadi? Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Jadi Yohanes Pembaptis ini melonjak. Saya nggak pernah mengalami, tapi ibu aja yang tahu ya, yang udah punya anak. Ibu yang hamil mungkin, anak ini ke kiri, nendang-nendang begitu ya, kurang lebih gitu. Tapi ya begitulah mungkin kenyataan Yohanes Pembaptis juga bergirang gitu. Menendang-nendang perutnya Elizabeth gitu ya. Bergembira karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, sepupunya. Dia berjumpa dengan Yesus gitu. Sehingga apa yang dikatakan Elizabeth dengan penuh Roh Kudus, dia katakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi sungguh-sungguh Elizabeth penuh dengan roh mengatakan demikian gitu ya. Diberkatilah buah rahimmu. Gitu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi kita diperlihatkan seharusnya dengan suasana yang sama bahwa ini bukan sekedar lagi soal kado, ini bukan lagi soal
pohon Natal, tetapi lebih daripada itu, ini sebuah mutiara Allah yang hadir untuk kita. Jadi ini bukan lagi soal yang nilainya tak terhingga gitu ya. Allah yang hadir untuk kita. Oleh karena itu kita diundang untuk mempunyai sikap rohani seperti Bunda Maria dan Elizabeth yang penuh dengan sukacita ini. Dan permenungan bagi kita malam hari ini, saudara-saudari, sambil menyiapkan ya hati kita sungguh-sungguh selama nanti hari Selasa. Jadi ya 3 hari lagi ya, kita sungguh-sungguh mau menjaga hati kita sama seperti Bunda Maria dan Elizabeth untuk terus bersukacita di dalam iman kita. Dan bagaimana caranya supaya ke sana? Mungkin kita bisa ambil bagian dalam bacaan ini ya, merenungkan. Ada 2 hal yang mungkin saya bisa memberikan jawaban atau clue atau kuncinya gitu. Yang pertama-tama adalah mari kita bersyukur atas apa? Atas iman yang telah kita dapat. Kenapa bersyukur? Gitu. Ini bukan soal lagi bahwa iman itu keturunan. Teman-teman mungkin atau siapapun yang dibaptis secara lahir itu bukan karena orang tua saya Katolik maka saya Katolik. Tidak. Tapi ini pemberian Allah untuk kita. Pemberian. Jadi ini sebuah anugerah yang kita terima. Oleh karena itu kita perlu bersyukur saudara-saudariku yang terkasih. Karena apa? Karena masih banyak orang yang mau mengenal Tuhan tetapi tidak bisa. Masih banyak orang yang terus mengejar tentang kebenaran akan Tuhan tetapi belum dipanggil. Saya ambil contoh, para ilmuwan mungkin. Mereka melihat begitu dalam, misalnya ilmuwan laut ya. Ketika mereka menyelam, mereka meneliti keindahan laut dan sebagainya. Seharusnya mereka bisa tahu langsung bagaimana alam bisa menciptakan itu semua. Dan pada satu titik mungkin dia berkata bahwa tidak bisa. Putus jaringannya, dalam arti mungkin bisa teliti ini. Tapi pada satu titik keindahan yang paling indah mereka mungkin gak bisa jawab dari mana asalnya. Tapi hanya mereka berhenti. Atau siapapun yang melihat. Mungkin orang-orang yang mungkin naik gunung. Mereka naik gunung dan melihat keindahan yang luar biasa. Tapi mereka tidak bisa melihat keindahan itu dari mana ciptaannya. Dan setelah itu ya sudah. Mereka hanya mengagumi ciptaan. Tetapi tidak bisa melihat lagi penciptanya. Oleh karena itu ini sebuah anugerah. Dan bersyukur atas Tuhan yang telah memberikan anugerah itu kepada kita. Kenapa rasa syukur ini penting? Karena sekali lagi rasa syukur ini akan membawa kita untuk terus-menerus melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Dalam hidup kita masing-masing. Rasa syukur juga mengundang kita untuk semakin hari ada di dalam kehadiran Allah. Karena kita tahu rasa syukur ini membangkitkan hidup kita. Dan rasa syukur ini juga yang sama akan membuat kita mengusahakan yang terbaik dalam mengikuti kehendak dan rencana Allah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk bersyukur atas iman kita. Jangan pernah puas akan iman kita. Artinya puas ya sudah, ya saya Katolik ya Katolik dari kecil kayaknya ini warisan ya. Jadi saya nggak mau ke gereja lagi lah, nggak mau apa, enggak. Kita harus menggali terus menerus harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah yang paling indah, iman kita. Itu yang pertama. Dan kita bisa menggali itu selama 3 hari ini. Apakah iman saya bertumbuh, ataukah iman saya berjalan di tempat, ataukah malah mundur? Kalau mundur dan jalan di tempat, maka belumlah terlambat. Mari kita mengusahakan sama-sama pertumbuhan iman kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua dalam bacaan Injil dikatakan oleh Elizabeth bahwa berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Jadi berbahagia karena apa? Karena percaya akan perkataan Tuhan. Maria percaya akan perkataan Tuhan.
Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan mengatakan bahwa salam hai engkau yang dikaruniai. Maria menjadi takut ya. Lalu dia bilang, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena dia adalah putra Allah gitu. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin? Lalu malaikat Gabriel berkata, Roh Kuduslah. Lalu karena dia mendengar kata Roh Kudus, dia percaya, langsung dia menyerahkan diri. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah itu malaikat Gabriel meninggalkannya. Maria juga percaya pada sabda Tuhan. Oleh karena itu kita juga diundang untuk mengatakan ya kepada rencana Allah. Percaya pada sabda Allah akan membawa kita juga untuk selalu setia dan bisa melewati tantangan-tantangan hidup kita. Sama seperti kita misalnya ya, kalau kita butuh pertolongan seseorang, entar itu psikiater atau apa ya, kita datang ke psikiater karena psikiater akan memberikan nasihat yang terbaik. Atau juga ke romo atau kepada siapapun. Kalau saya kepada pembimbing rohani saya, sampai sekarang saya jalani. Ketika saya ada masalah ya saya akan cerita ke pembimbing rohani saya, salah satu romo. Cerita bagaimana hidup saya sehari-hari. Begitu juga ketika kita membaca firman Tuhan dan percaya kepada sabdanya, maka kita juga akan melewati tantangan-tantangan yang ada. Kita dapat mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Oleh karena itu, inilah keteguhan yang perlu kita bina dalam hidup kita. Keteguhan dalam melaksanakan firman Allah. Sehingga keteguhan ini akan menimbulkan kepercayaan. Yesus hadir menjadi daging dan tinggal di antara kita sebagai penyelamat kita. Kalau Yesus hadir, Allah yang hadir dalam hidup kita, kenapa kita tidak mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Kenapa kita tidak mau berpegang pada Tuhan sendiri? Yang apa? Yang janjinya adalah setia dan amin sampai selama-lamanya. Untuk itu dalam doa pembukaan atau doa manapun, kita akan berkata gitu. Ya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Artinya janji Allah dari awal hingga akhir, ya dan amin. Dan ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon pada Tuhan hari ini, malam hari ini, satu semangat. Semangat dalam apa? Mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus yang sebentar lagi kita rayakan kehadirannya dengan cara dia mempersiapkan diri kita. Ini bukan soal lagi bawa kado atau apapun, tapi sukacita ini kita melihat bahwa karena Kristus, Tuhan hadir, tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita mau mensyukuri itu. Mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita, anugerah iman dan juga sabdanya. Oleh karena itu kita mohon itu di dalam perayaan Ekaristi ini, karena dengan perayaan Ekaristi kita sungguh-sungguh menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.